pengelolaan ruang laut secara tradisional yang berbasiskan oleh masyarakat secara komunal versus pengelolaan ruang laut melalui kebijakan-kebijakan negara yang diimplementasikan oleh pemerintah. Nah, ada tiga pembicara yang akan memaparkan ataupun memantik diskusi kita pada sore ini, yaitu adalah Bang Arman Madila, yaitu Sekretaris Jenderal JPKP Buton, Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir Buton. Beliau tinggal di wilayah Buton, Sulawesi Tenggara, dan juga merupakan eh, anggota Kiara yang wilayah dari wilayah Sulawesi Tenggara. Yang kedua itu ada Kak Vivi Marantika dari Yayasan Baileo Maluku. Eh, Yayasan Baileo Maluku ini juga merupakan anggota Kiara yang berlokasi di wilayah Maluku. Dan pemantik dan pemateri kita ketiga itulah adalah Bang Gemal Bakri. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh atau dikenal sebagai Kuala. Nah, Kuala ini berlokasi di Aceh dan mengadvokasi Laut Aceh. Nah, ketiga narasumber kita kali ini, mereka memiliki banyak pengalaman dalam praktik-praktik pengelolaan ruang laut secara tradisional yang ada di wilayah mereka masing-masing. Seperti di Aceh ada Panglima Laut, di Maluku ada Sasi, tepatnya di Pulau Haruku, dan di wilayah Sulawesi Tenggara ada juga Sasi, ada 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 juga bentuk-bentuk pengelolaan wilayah laut lainnya. Contohnya ada di Pinongko, ada di Wakatobi dan lain sebagainya. Nah, saat ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita tengah dalam kondisi ancaman, baik dari sisi kebijakan ataupun dari sisi eh, existing yang ada di pulau. Contohnya pertambangan kah, contohnya ada pariwisata yang berbasis sama korporat, contohnya ada alih fungsi wilayah pesisir jadi sawit, jadi tanaman industri, dan lain sebagainya. Dan jika kita lihat dari sisi kebijakan, saat ini pemerintah baru aja mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, yang mana inti daripada peraturan pemerintah tersebut itu akan memberikan karpet merah eksploitasi sumber daya pasir laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini praktik-praktik yang akan terjadi, yang kita proyeksikan akan terjadi melalui peraturan pemerintah tersebut, ini akan menghancurkan ekologi atau dan juga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah itu. Selain itu, juga akan menghancurkan praktik-praktik pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara komunal oleh masyarakat. Nah, supaya lebih konkret, mungkin bisa kita dengar langsung dari Bang Arman Manila terkait dengan bagaimana pengelolaan berbasis masyarakat komunal yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya yang didampingi oleh kawan-kawan JPKP Buton ataupun yang didampingi langsung oleh kawan-kawan oleh Bang Arman sebagai individu. Nah, waktu dan kesempatannya kami berikan Bang Arman. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih, Fikirman. Maaf ini saya tidak on-kan videonya karena saya lagi berada di rumah keuskupan Larantuka, Flores, dalam rangka riset. Kawan-kawan, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Eh, Kalau kita berbicara tentang pengelolaan ruang laut secara tradisional, di Sulawesi Tenggara itu hanya ada di wilayah Kepulauan Buton. Dalam hal ini yang di Pulau Buton dan
secara administratif di Kabupaten Buton dan di Kabupaten Wakatobi. Di sana itu atau di wilayah Kepulauan Buton itu biasa dikenal dengan Ombo atau Ombo. Jadi untuk wilayah tertentu ruang lautnya itu ditutup, ada yang ditutup secara permanen, ada juga yang ditutup secara temporer. Temporer itu bisa 3 tahun atau 5 tahun. Ada beberapa tujuan yang dilakukan dan salah satunya adalah untuk food security atau ketahanan pangan bagi masyarakat lokal yang ada di wilayah Buton dan Wakatobi. Di wilayah Wakatobi sendiri itu ada di Pulau Wangi-Wangi, kemudian di Pulau Binongko. Kalau di wilayah Kabupaten Buton itu ada di wilayah Kecamatan Wabula, di Desa Waswemba, kemudian Desa Wabula 1 dan Desa Wabula 2. Tujuan yang saya sebutkan tadi misalnya selain food security juga untuk sebagai bagian dari sistem adat dalam rangka melakukan konservasi bagi habitat laut yang ada di dalam area yang di Ombo atau di Kombo tadi. Dan itu dilarang untuk dimasuki oleh siapapun juga tanpa seizin dari adat. Nah, kalau di Wabula atau di wilayah Buton itu kepala adatnya disebut dengan Paradela. Kalau di wilayah Wakatobi kepala adatnya itu disebut dengan Mian Tui atau yang dituakan. Paradela dan Mian Tui ini pada prinsipnya sama karena dulu pada zaman kerajaan Buton itu terdiri dari 4 negara bagian dan Wakatobi masih menjadi bagian dari Bahasa Kaidupa atau negara bagian Kalidupa, sehingga kalau kita berbicara mengenai kearifan lokal atau pengelolaan ruang laut secara tradisional di wilayah Buton itu dibuat aturannya sejak adanya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yang dibuat pada masa Sultan Laelangi dengan angka tahun 1678. Jadi sejak saat itu dilakukanlah kebijakan dari pemerintah pusat kesultanan yang ada di sekarang secara administratif masih wilayah Kota Bau-Bau. Ada 2 yang ditutup, tidak hanya di laut tapi juga di darat. Di darat itu untuk hutan. Jadi semua hasil hutan itu bisa dimanfaatkan manakala itu atas perintah sultan atau atas perintah kepala adat yang disebut Paradela tadi. Apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk Kaumbo atau Ombo di laut itu mulai dari kepiting, ripang, abalon, kemudian ikan-ikan, kemudian karang, artinya rumput laut. Ada juga yang disebut dengan kepiting pasir, ada juga yang disebut dengan ripang pasir. Jadi ada berbagai macam jenis habitat yang ada di ekosistem laut atau pesisir laut yang ditutup itu tidak boleh dimanfaatkan tanpa persetujuan dari adat. Kalau yang melanggar biasanya ada beberapa sanksi yang diberikan. Yang paling berat itu ada satu tanjung di wilayah Desa Wabula itu yang disebut dengan Tanjung Pamali. Itu disuruh terjun. Kalau dimakan ikan hiu berarti orang itu benar melakukan pelanggaran terhadap Ombo yang dilarang tadi. Tapi kalau tidak dimakan ikan hiu berarti dia benar. Sekarang itu diganti, tidak berlaku lagi. Diganti dengan namanya Kaleoleo. Kebetulan Kiara sudah membuat film dokumenternya, jadi ditancapkan satu tiang lalu disuruh menyelam antara yang bersalah dan yang menjadi saksi terhadap kesalahan orang itu. Kalau yang lebih lama menyelam berarti dia yang benar, dan yang cepat menyelam, yang cepat keluar dari laut itu berarti dia dianggap salah. Beberapa hal juga yang dilakukan di Wabula ini tidak dilakukan di wilayah Wakatobi, utamanya di Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Binongko. Kalau di sana Ombonya itu berdasarkan jenis komoditas laut yang dilarang. Contoh misalnya kalau di Binongko dan di Pulau Wangi-Wangi, khususnya di Pulau Kapota, itu adalah gurita. Jadi ada ombo khusus gurita, sehingga pada waktu tertentu gurita di situ tidak boleh diambil. Ada juga ombo tentang tripang atau sika kamber, itu juga tidak boleh diambil.
Jadi dia agak berbeda dengan yang di Wabula. Yang di Wabula itu semua habitat laut yang dilarang itu tidak boleh dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada satu area laut yang betul-betul ditutup atau dilarang secara permanen. Siapapun tidak boleh masuk di wilayah itu kecuali petugas adat. Dan sekarang kebetulan 4 tahun yang lalu ada pos Polairut. Jadi Polairut pun itu harus tunduk pada perintah adat. Tidak boleh sembarang memasuki wilayah itu walaupun terjadi pencurian ikan misalnya atau tripang atau abalon di dalam wilayah yang di Ombok. Saya kira untuk sementara itu dulu dan kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih, speakernya. Ya, Om, terima kasih banget paparannya, Om. Banyak banyak pengetahuan baru ini terkait dengan bagaimana praktik-praktik pengelolaan secara tradisional yang dilakukan komunal oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kepulauan Buton yang ada di Kabupaten Buton. Nah, kawan-kawan sedikit memflashback terkait itu, ada Bang Arman tadi, Om Arman menyampaikan ada praktik ombo yang dilakukan di wilayah mereka, baik itu dilakukan secara tertutup ataupun secara permanen dan juga secara temporer. Nah, ternyata praktik yang dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara ini itu salah satunya untuk ketahanan pangan di wilayah mereka. Dan juga praktik ini sudah dilakukan sejak tahun 1978 ternyata melalui yang mana pada saat itu masih bersifat kesultanan di sana. Dan praktik-praktik ini masih terawat dengan jelas dan tegas sampai saat ini. Nah, ini udah ada cerita lengkap tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bang Arman. Udah ada dokumentasi Kiara juga yang mana difasilitasi Bang Arman kemarin pada saat pendokumentasian itu. Nah, terkait dengan itu sudah kita dengar dari wilayah Indonesia Timur, yaitu di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, sekarang kita ke Kak Vivi ini yang dari Baileo Maluku. Nah, Kak Vivi ini banyak bergerak juga di wilayah Maluku untuk melakukan pendokumentasian, pengadvokasian, dan pengorganisiran di wilayah itu, khususnya di wilayah perairan dan wilayah laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Nah, untuk mengefektifkannya, mungkin bisa Kak Vivi jelaskan terkait dengan itu. Waktu dan kesempatannya kami berikan Kak Vivi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Bung. Apa suara saya terdengar? Halo, Terdengar jelas, Kak. halo Om. Oke, baik. Selamat jumpa semua walaupun hanya dari ruang virtual. Terima kasih, saya Vivi Marantika dari Humanum. Humanum ini jaringan Baileo Maluku. Dan kita mengorganisir di Maluku dan ingin berbagi pengalaman dan situasi terkait dengan kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan selama ini terkait dengan pengelolaan ruang laut secara tradisional. Nah, kalau di Maluku sendiri sesungguhnya praktek pengelolaan ruang laut tradisional itu tidak hanya di Haruku sesungguhnya dengan praktek sasinya. Praktek sasi itu Eh, Mohon maaf, Kak Vivi, itu lagi mute, Kak. Haruku itu dia berada di satu pulau namanya Pulau Haruku dan itu secara administrasi ada di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, praktek pengelolaan ruang laut juga terjadi, punya pengalaman dengan Baileu dulu beberapa tahun lalu juga praktek itu kuat sekali terjadi di uh, kepulauan Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, itu bahkan kalau di Haruku praktek
Sasi itu pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir dan ekosistem lautnya. Sementara dengan tenggat waktu itu bulanan, jadi 2-3 bulan, 1-2 bulan. Tetapi kalau di Kabupaten Kepulauan Aru itu pelaksanaan sasi juga dengan tujuan yang sama, konservasi tapi juga pelestarian sumber daya pesisir dan laut itu tahun. Jadi kalau pengalaman di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya di Pulau Wokam itu salah satu pulau kecil di kawan-kawan Kiara sudah pernah ke sana juga, pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Aru, itu mereka mekanisme sasinya itu waktunya itu bahkan sampai 2 tahun untuk memastikan bahwa ekosistem dan pelestarian serta tumbuh kembang daripada ekosistem dan biota laut itu mengalami kematangan. Dan itu cukup kuat dan masih terjadi hingga hari ini. Sekalipun kalau memotret konteks Maluku hari ini dalam pendekatan kebijakan undang-undang ketika tahun 79 dengan Undang-Undang 5/79 itu kemudian menyeragamkan semua desa adat menjadi desa dalam konteks pendekatan negara, tetapi itu kemudian yang sasi di beberapa tempat itu kemudian menjadi kerap kali menjadi tidak lagi terlalu kuat. Tapi dalam pengalaman pengorganisasian kami di Aru, kemudian di Haruku, itu cukup kuat pelaksanaannya secara kolektif oleh masyarakat adat, kemudian dari kerja-kerja pengorganisasian, kemudian mengidentifikasi kembali kekuatan-kekuatan kolektif di tingkat lokal terkait dengan pengelolaan ruang hidup di pesisir dan laut. Banyak desa. Kenapa saya katakan banyak? Karena inisiatif-inisiatif untuk kembali lagi mengelola ruang hidupnya di pesisir dan laut oleh masyarakat adat itu sudah banyak sekali dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peraturan desa, peraturan kepala desa yang secara kolektif disepakati oleh pemerintah desanya dan masyarakat dan diberlakukan dengan kesadaran organik oleh komunitas yang ada juga hasil dampingan, tapi juga ada teman-teman LSM lain yang bekerja untuk isu penguatan masyarakat sipil itu yang inisiatif-inisiatif itu mulai kembali diperkuat karena berangkat dari kearifan lokal, praktek sasi untuk memelihara tidak hanya wilayah darat tetapi juga memelihara ruang hidup di pesisir dan laut. Itu praktek-praktek yang selama ini dilakukan dan saya ingin menambahkan bahwa praktek-praktek itu dalam pengalaman, misalnya pengalaman pendampingan di Pulau Wokam, itu di beberapa desa, perempuan adat pesisir itu punya peran yang cukup signifikan untuk memastikan praktek pengelolaan ruang hidup di pesisir dan laut itu terimplementasi dengan baik. Salah satu yang menjadi, nah tapi kemudian hari ini yang menjadi tantangan pengelolaan ruang laut dari bacaan kami di pulau kecil dan pesisir dalam konteks Maluku, misalnya dengan adanya kebijakan, ada ketakutan terkait dengan kebijakan implementasi tentang penangkapan ikan terukur akan berimplikasi kepada praktek-praktek nelayan tradisional untuk mengelola ruang lautnya, sekalipun juga tidak kita pungkiri juga kerap kali ada juga praktek-praktek yang merusak ekosistem, tetapi kalau kemudian membandingkan apa yang kemudian dilakukan oleh nelayan pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu memang menjadi ancaman yang cukup serius dihadapi hari ini dalam kaitannya dengan pengelolaan ruang hidup di pesisir dan laut untuk nelayan tradisional ketika implementasi
kebijakan tentang penangkapan ikan terukur itu kemudian diimplementasikan, karena terkait dengan pendekatan pengawasan itu akan sangat berdampak kepada pengalaman dan praktek-praktek yang selama ini dilakukan oleh nelayan tradisional. Jadi justru kebijakan dan praktek mengelola pesisir dan laut oleh masyarakat tradisional, nelayan tradisional, itu jauh lebih minim tantangannya dibandingkan gempuran ekstraktivisme oleh praktek kebijakan negara yang hari ini diperlakukan. Kita lihat misalnya undang-undang tentang kelautan yang itu kemudian ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan sangat mengkriminalisasi nelayan tradisional, masyarakat pesisir yang sumber kehidupannya itu dari pesisir dan laut, tetapi juga memaknai peran dan kerja-kerjanya terkait dengan pengelolaan ruang hidup itu yang sangat peka terhadap perubahan yang terjadi. Itu beberapa catatan yang kemudian bisa kami potret dari pengelolaan ruang laut tradisional di Maluku. Sementara begitu, Bung dan kawan-kawan. Halo. Oke Kak Vivi, terima kasih banget Kak atas pemantikan awalnya ini. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita highlight kawan-kawan semuanya, yaitu pengelolaan SASI di Maluku ini tidak hanya di Pulau Haruku, tapi ada juga di pulau-pulau lain seperti Pulau Lokan, yang mana SASI ini digunakan untuk merehabilitasi atau memulihkan kembali ekosistem dan juga ekologi yang ada di wilayah mereka. Nah, sama seperti praktik yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, yang ada di wilayah Buton, SASI di Maluku ini juga ada sistem terbuka dan ada juga sistem bulanan, dan ada juga sistem yang tahunan ataupun permanen. Nah, ada kata kunci yang menarik yang disampaikan oleh Kak Vivi tadi, yaitu soal peran perempuan pesisir yang mempunyai peranan yang signifikan dalam pengelolaan berbasis komunal masyarakat ini, yang mana itu mereka punya peran yang signifikan, dan juga ada ancaman pengelolaan ruangnya, yaitu salah satunya ada PIT yang disebutkan Kak Vivi, dan juga ada ekstraktivisme yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, mungkin kawan-kawan simpan dulu pertanyaannya untuk bisa nanti diajukan langsung setelah seluruh narasumber atau pemantik memaparkan materinya ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita beralih pindah ke wilayah Indonesia paling barat, yaitu kawan-kawan Kuala. Di sini udah ada Bang Gemal Bakri, selaku Sekretaris Jenderalnya Kuala, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh. Nah, beliau ini sudah malah melintang untuk mengadvokasi soal pengelolaan berbasis masyarakat komunal atas ruang hidupnya, yang mana sebenarnya harus diakui dan disahkan oleh negara melalui berbagai kebijakan yang apapun yang bisa mereka lakukan untuk itu. Nah, untuk mengefektifkannya, mungkin bisa langsung dipaparkan oleh Bang Gemal Bakri. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Speakerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya jelas kedengaran. Ada Bang Arman, ada Kak Asbi, kawan-kawan lainnya. Selamat sore untuk yang di wilayah Indonesia bagian lainnya. Teman-teman sekalian, Speakerman, aku dikirimin tornya itu tentang tradisional versus negara di tema kali ini. Mungkin judulnya apa namanya diversuskan. Jadi supaya lebih seru kita kita coba lihat apa versus versus apa yang terjadi di tempat kami di Aceh, eh, terutama bagaimana pengelolaan tradisional yang disebut tradisional itu sudah dari dulu dijalankan. Nah, kalau boleh nggak menyalakan kamera tapi bisa share screen, aku mohon izin. Siap, Bang. Silakan, Bang. Mbak supaya Ingat, tolong supaya dibantu, nggak Mbak.
satu slide saja supaya mudah untuk menjelaskan kepada kawan-kawan. Saya kira udah kelihatan slide-nya, belum ya? Belum, Bang. Oke, sudah, Bang. Baik. Jadi kita versuskan saja supaya mungkin diskusinya nanti lebih hangat. Nah, jadi saya coba lihat bagaimana Aceh versus negara ini, terutama tentang pemanfaatan ruang laut di Aceh dalam pengelolaan tradisional Panglima Lautnya. Satu eh, satu bagian supaya teman-teman bisa dapat timeline ya. Di Aceh itu di 18 saja tahun 1854 itu sudah ada aturan-aturan yang bisa didokumentasikan tentang bagaimana mengatur adat istiadat dan praktek kenelayanan di kehidupan sosial terkait wilayahnya masing-masing. Nah, itu sudah dijalani dan berbentuk penamaannya itu Panglima Laut memang ada di Acehnya. Nah, itu apa dokumen yang bisa ditelusuri tentang aturan adat yang mengatur tentang praktek-praktek nelayanan kehidupan sosial yang terkait wilayah ruang dan lautnya. Nah, kemudian di perjalanannya dia berkembang dan dibebani tugas menjadi pengutip pajak di tempatnya masing-masing. Sebagai pemungut pajak, kapal-kapal yang singgah di Laut Aceh, di perairan Aceh, itu ada aturan yang mewajibkannya untuk mengutip eh, pajak singgah mungkin atau sebutan pada saat itu. Nah, Panglima Laut juga menjadi ujung tombak untuk penggerakan perperangan pada saat itu, untuk memobilisasi masyarakat lain untuk ikut dalam perperangan di Aceh. Nah, kemudian kita lompat masuk ke 1945 itu Indonesia merdeka. Seperti tadi juga kita kita di Aceh juga ikut ke dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang terjadi dengan Panglima Laut setelah peralihan kemerdekaan itu adalah masing-masing Panglima Laut kalau disebutkan Nyalo itu di masing-masing pelabuhan itu secara otonomi mengatur eh, tata cara penangkapan ikan bagi hasil dan lain-lainnya itu diatur oleh masing-masing lu sebutannya kalau kami di sini. Nah, lu itu sendiri kemudian menyusun hal-hal yang mereka sepakati untuk bagaimana mengelola ruang laut yang ada di kawasan mereka. Eh, itu kira-kira mungkin waktu itu 4 mil dari bibir pantai itu adalah kawasan yang diatur tata cara penangkapan dan bagi hasilnya oleh Panglima Laut. Nah, perjalanan bersama Indonesia kemudian menjadikan eh, Panglima Laut semakin berkembang di perjalanannya. Eh, saya coba ke slide selanjutnya itu di tahun 1982 itu Panglima Laut berkonsolidasi yang masing-masing tadi ada jumlahnya ada 147 peluk masing-masingnya berkonsolidasi kemudian membentuk satu kelembagaan yang menaungi mereka apabila eh, ada terjadi sengketa antara sebelah sini atau kawasan pelabuhan sebelah sini dengan nelayan kawasan pelabuhan sebelah sana. Nah, kemudian itu berkembang sampai di tahun 2000 itu Panglima Laut membentuk satu eh, apa namanya satu kepengurusan lagi di tingkat provinsi ya. Jadi secara pengelolaan, secara teritorial itu sudah berjalan di Aceh sampai hari ini. Nah, kemudian eh, lahirlah aturan-aturan yang disepakati sebagai hukum adat laut di perairan Aceh. Nah, ini yang dipegang oleh masing-masing wilayah sebagai satu aturan yang umum dilakukan di tingkat keseluruhan Acehnya. Nanti ada
aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh LUK-LUK-nya disesuaikan bagaimana kebutuhan dan problematika yang ada di masing-masing LUK-nya. Nah, yang diatur tentang eh, keamanan laut, bagaimana bidang sosial dan persekutuan, bidang pemeliharaan lingkungan dan laut itu masuk ke dalam kekuasaan Panglima Laut disebutkannya. Eh, ada 3 bidang yang mereka anggap sebagai kekuasaan mereka. Nah, ruang-ruang fisik yang mereka terapkan di bahwasannya dalam pengelolaannya adalah sebutannya binepasi atau pantai, tepi pantai. Dan dengan terang juga disebutkan bahwasannya dari pecahan ombak sampai dengan tanaman tahunan bisa tumbuh begitu. Itu adalah kawasan yang dilakukan penguasaannya oleh Panglima Laut. Ada sebutannya lumpukat. Lumpukat itu adalah pukat darat yang ditarik. Nah, kemudian kuala atau tepin daratan tambatan perahu di kawasan-kawasan Teluk. Nah, ini adalah kawasan-kawasan yang jadi kekuasaannya karena sebutannya Panglima ya memang ada daerah yang mereka lakukan terhadap wilayah kekuasaannya. Nah, ini ada 4 ruang laut yang mereka urusi sampai hari ini. Dan kemudian sebutan-sebutan ekosistem pendamping yang mendukungnya ada hutan bangka atau bakau, hutan pasi atau cemara tempat pantainya, dan lahan tambak atau empang mungkin sebutan nasional dengan menyebutkan juga ladang garam. Nah, itu dilaksanakan sampai hari ini. Sampai hari ini ada 1 Panglima Laut Provinsi yang menaungi 18 Panglima Laut Kabupaten Kota, dan dari 18 kabupaten kota itu ada per masing-masing setiap wilayahnya sebutannya ada 176 Panglima Laut dan mengelola wilayah kawasan perikanan yang kalau disebutan sekarangnya IKA di 4 juta hektaran kawasan perikanan kita di Aceh. Nah, ini yang menjadi kekuatan ini di Aceh. Bagaimana tugas-tugas yang mereka jalani sampai hari ini juga adalah tugas-tugas yang sebenarnya ditugaskan oleh kepada negara. Semisal kata pencarian nelayan hilang, atau sampai dengan hari ini juga Aceh juga kedatangan tamu dari asing baik perikanan maupun pengungsian masuk ke Aceh itu juga ditangani secara penuh oleh Panglima Laut dengan berbagai hambatan-hambatannya sampai hari ini. Nah, hambatan-hambatan yang dialami adalah hambatan yang paling terasa saat aturan-aturan yang hadir tadi Mbak yang sudah sampaikan juga bahwasannya ada turunan dari undang-undang yang sempat ramai diperbincangkan tentang Cipta Kerja itu merubah beberapa hal yang sudah sama-sama dipikirin di daerah karena Aceh punya satu kekhususan bisa mengatur 12 mil lautnya untuk bagaimana itu menjadi kewenangan dari pemerintah Aceh. Tapi sampai hari ini kewenangan-kewenangan yang diberikan melalui UUPA Aceh itu mulai mengalami koreksi. Kami contoh misal kalau yang sudah ditentukan bagaimana wilayah 4 mil Panglima Laut bisa mengaturnya baik dalam berupa kawasan juga alat tangkap dan jenis kapal atau besaran kapal. Tapi saat ini yang diterapkan terhadap nelayan kecil 5 GT ke bawah itu sudah dinaikkan menjadi 10 GT. Jadi nelayan-nelayan yang di 10 GT juga bisa masuk ke kawasan-kawasan tradisional yang dijaga sebenarnya dengan armada kapal yang ditentukan. Nah, ini jadi tantangan buat nelayan-nelayan. Selain ada beberapa hal juga yang baru diturunkan dari undang-undang ini, mungkin ada turunan-turunannya kami menghadapi penggabungan kembali rencana zonasi wilayah pesisir kembali ke satu RT RW di Aceh. Ini juga menjadi rumit karena
yang dulunya sudah disusun dan berusaha memasukkan instrumen adat atau tradisional di dalam undang-undangnya, kemudian digabungkan kembali, ini bakal susah lagi mencari, atau memang mungkin tidak dimasukkan, harus memasukkannya kembali. Nah, ini mungkin yang apa berharap bisa berdiskusi panjang dengan teman-teman bagaimana di daerah-daerah teman-teman di lainnya menghadapi mungkin yang setidaknya sama dengan di Aceh. Juga ada keramaian dengan peraturan-peraturan menteri yang menjadi menjadi eh, selebaran, atau apa namanya, disampaikan ke masing-masing dinas bahwasannya pengelolaan itu akhirnya berujung kepada dipajakin sebenarnya nelayan-nelayan kita dengan aturan-aturan yang tersusun tadi, dengan banyak dan sulit dimengerti, dan hingga jadi ujung-ujungnya ini kok nelayannya yang jadi mengeluarkan banyak usaha untuk mengikuti aturan-aturan baru yang ditentukan. Mungkin sebagai pemantik diskusi, Fikirman, teman-teman, aku rasa bisa diperdalam lagi di diskusi. Terima kasih, Fikirman, kawan-kawan. Wah, mantap Bang. Makasih banget Bang Gemal terkait dengan paparannya tadi, pelantikan awalnya. Ada beberapa yang bisa kita highlight. Ternyata eh, pola-pola pengelolaan berbasis kawan-kawan kita komunitas yang dilakukan secara tradisional ini udah ada di berbagai pesisir dan pulau-pulau kecil sebenarnya, dan praktik-praktik ini udah ada sejak dahulu. Bahkan tadi Bang Gemal sampaikan udah ada sejak 1854 yang mengatur tentang adat dan juga kenelayanan. Hal yang sama eh, ada juga di wilayah Sulawesi Tenggara bahkan sejak tahun 1978. Nah, banyak pengelolaan-pengelolaan yang ada di wilayah Aceh, di wilayah Panglima Laut itu ternyata ada ibarat satu organisasi yang Panglima Laut yang ada di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten kota ada 18 organisasi atau 18 yang 18 komunitasnya, dan ada 176 Panglima Laut yang ada di seluruh Aceh. Nah, ada tadi yang disampaikan eh, Bang Gemal yang yang eh, menurutku unik, yaitu adalah soal adanya peraturan menteri terkait dengan alat tangkap. Oh, sorry kawan-kawan, tadi ternyata eh, Ombo yang di Sulawesi Tenggara itu udah diatur sejak 1979 di 1679 di wilayah Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton, di Kepulauan Buton, oleh Kerajaan Buton pada saat itu ya. Sedangkan sekarang pasti udah banyak perubahan, tetapi tetap aja pengelolaan berbasis masyarakat itu tujuannya satu, untuk melestarikan dan juga untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan mereka. Nah, tadi masih masuk ke sesi Bang Kemal, eh, beliau menyampaikan soal saat ini negara telah mengatur wilayah penangkapan mereka bisa dimasukin kapal 10 GT, dan juga sampai sekarang wilayah mereka telah terdegradasi, yang mana awalnya luasnya mencakup 12 mil, tapi saat ini hanya mencakup 4 mil laut aja. Nah, kita melihat berbagai tantangan yang disebabkan oleh Satu lagi, kebijakan yang Fikirman, aku ketinggalan satu satu hal. Oke, Ah, silakan Bang. ada yang menarik lagi, waktu awal-awal Aceh itu ikut mengusulkan RZPP 3K-nya. Nah, itu kita berpikiran itu tidak akan mengganggu secara pengelolaan 4 mil ke bawah yang Panglima Laut tadi. Ternyata setelah saat ini sampai dengan hari ini itu bahkan di kawasan 4 mil, apabila dia merupakan zona konservasi, itu nelayannya harus berizin ke pusat. Itu jadi juga diskusi kami di sini, itu juga menarik untuk dilanjut. Menambahkan aja.
Oke, oke Bang. Terima kasih Bang tambahannya. Nah, itu merupakan salah satu juga tantangan yang sekarang dihadapi kawan-kawan kita di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, tadi aku lihat di sini ada Sekjen Tiara, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Mungkin kita luangkan beberapa menit untuk beliau memaparkan satu sesi ataupun memantik kita untuk lebih berdiskusi lagi sore ini. Mbak Susan, dipersilakan Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, makasih. Mohon maaf ini jadi apa susulan untuk ngomong, cuman dan mohon maaf juga nggak nyalain kamera karena lagi nggak terlalu sehat. Terima kasih Bang Gemal, Bang Arman, Kakak Vivi. Ini yang sebenarnya apa ya kita sama-sama perhatikan secara mendalam gitu ya dari pemaparan ketiga narasumber sebenarnya. eh, Ini seperti mengingatkan kita kembali bahwa masyarakat itu sudah mengelola lautnya jauh sebelum negara ini mengumumkan kemerdekaannya. Jadi ada pola kolektif yang digerakkan oleh masyarakat secara komunal untuk kemudian mengatur peruntukan ruang. Aku rasa kalau sasi yang ada di Wabula itu tidak hanya mengatur yang ada di laut tapi juga di darat. Jadi ada satu hal yang integral, tersatu gitu ya, antara laut dan darat gitu. Dan ini sebenarnya pola-pola kearifan yang dilakukan oleh kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil, cara mereka mengkonservasi lautnya, menjaga ketahanan pangan gitu ya. Dan ini luar biasa sebenarnya apa yang kita punya gitu. Cuman permasalahan terbesar hari ini, kenapa kita bikin yang versus negara? Karena sebenarnya kita melihat di bawah isu krisis iklim ada satu hal yang paling penting kita highlight juga gitu tentang pola konservasi yang hari ini mau didorong dan orientasinya sebenarnya adalah carbon trading gitu ya. Dan ini yang sebenarnya juga mengkhawatirkan karena ketika ngomong carbon trading itu akan bicara tentang carbon financing. Ya cara mereka menghitung pelepasan karbon dan semuanya ya putarannya kita tahu akan seperti apa gitu dan agenda carbon trading ini punya relasi yang cukup erat dengan agenda COP28 hari ini yang ada di Qatar gitu. Kenapa kami memiliki kegelisahan luar biasa tentang isu pola konservasi masyarakat gitu ya. Karena ya ini yang setiap COP menjadi diskusi di round table mereka bagaimana kemudian kita ngomongin krisis iklim gitu. Karena diskusi kita sudah lebih jauh sebenarnya, lebih jauh. Kita nggak lagi ngomongin soal nelayan yang kemudian kehilangan hasil tangkapannya karena ombak tinggi, tapi kita sudah sampai ke ranah orang mau investasi berapa nih untuk mencuci dosa mereka terhadap pelepasan karbon, ya carbon financing, carbon trading gitu. Ini yang sebenarnya kita khawatir isu carbon trading ini itu tidak menjadi apa ya, tidak turun ke akar rumput gitu. Karena ini barang mewah yang ada di level atas. Padahal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, kawan-kawan Panglima Laut, kawan-kawan para bela dan para bapak raja yang hari ini mengelola ruang lautnya secara mandiri gitu ya, secara kolektif, gotong royong dan mereka bicara tentang konservasi di ruang-ruang seperti itu juga tidak melihat bahwa ada loh ternyata pola-pola konservasi yang hari ini sudah dijalankan oleh kawan-kawan gitu. Nah, ironinya adalah kebijakan yang lahir hari ini kalau kita lihat kenapa kita bilang versus negara. Kita bisa lihat bagaimana runutan beberapa kebijakan yang keluar hari ini termasuk misalnya kita ngomongin penangkapan ikan terukur itu kan orientasinya produksi gitu ya. Bagaimana ya sumber daya yang ada gitu ya, itu bisa dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak. Nah, pertanyaannya hajat hidup orang yang siapa gitu? Karena ketika kita melihat kebijakan yang lahir, tadi Bang Gemal sudah sedikit singgung tuh orientasinya ya PNBP gitu. Semua barang sekarang komoditi ini jadinya scaling up mau didorong ke PNBP yang kita juga sebenarnya nggak paham-paham banget ini PNBP ini
apa sih nilai baliknya ke nelayan gitu. Apakah dia berbanding lurus dengan bagaimana kawan-kawan di Panglima Laut gitu ya di pesisir Aceh misalkan hari ini mereka secara mandiri loh mengusir pencuri ikan yang masuk ke laut mereka gitu. Begitupun dengan daerah-daerah lain. Kawan-kawan Parabela itu nggak ya mereka jaga lautnya tanpa ada timbal balik apapun karena itu memang tanggung jawab mereka sebagai sebagai penjaga lautnya gitu. Ini yang kemudian menjadi ironi. Jadi orientasinya ya produksi dan kapital gitu dan ya kita tahu bahwa ini tidak ya agak sedikit bukan berarti laut itu tidak bisa didorong ke dalam skema ekonomi bahwa ya laut itu menjaga ketahanan pangan dan ujungnya ekonomi iya tapi kemudian kalau itu over exploited itu yang kemudian menjadi masalah kan sebenarnya. Nah, dari beberapa tahun terakhir di pesisir ini sebenarnya banyak wacana yang masuk, banyak sekali pola perampasan yang masuk dan kita juga harus berhati-hati ketika kita sudah mau hampir menutup tahun, masuk di 2024 kita masuk dalam putaran politik gitu ya. Sekarang sebenarnya sudah mulai terasa. Tapi kita juga harus mengingat bahwa jangan kita mengulang dosa yang sama ketika kita ngomongin konsep poros maritim dunia yang kemudian dia juga tidak jadi barang apa-apa gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang terdampak, tapi itu hanya sedikit. Tapi kalau kita melihat lebih tajam lagi, sebenarnya ya yang terjadi adalah pola eksploitasi. Bagaimana kemudian perikanan penangkapan ikan berbasis kuota itu didorong, kemudian pasir bisa ekspor, RT RW dan RZ kemudian digabungkan. Ini kan sebenarnya kayak kalau aku bilang seperti gimmick gitu ya. Dan perlu kita ingatkan dan menjadi call bersama bahwa laut pesisir nelayan tradisional perempuan nelayan itu bukan barang komodifikasi di menjelang tahun politik gitu kan ini menjadi isu sensitif. Tahun politik itu punya periodik waktu 5 tahun, 2 kali periode 10 tahun. Masyarakat pesisir itu sudah ratusan ribuan tahun tinggal di sana dan tidak peduli siapa yang memimpin sebenarnya. Toh juga ketika ngomongin Indonesia Merdeka, Panglima Laut itu kan juga beradaptasi dengan kebijakan yang ya dengan kemerdekaan mereka beradaptasi dengan kebijakan yang ada gitu terkait pengelolaan ruangnya gitu. Artinya ini yang seharusnya menjadi hal penting bagaimana negara bisa mengakomodir gitu. Nah, terakhir adalah eh, kita perlu membuat gerakan kolektif gitu di tengah banyak perampasan ruang yang hari ini semakin marak terjadi karena tadi kita tidak bisa menjadikan laut ini terus-terusan menjadi barang yang bisa dieksploitasi ketika memang dianggap bahwa darat itu sudah overexploited. Kita bisa melihat bagaimana REDD gagal, REDD plus juga gagal, kemudian hari ini ada carbon trading gitu ya. Ini kan sebenarnya kita kayak semacam mengulang sejarah kegagalan pengelolaan yang buruk dan sistem pengelolaan yang buruk dan sistem politik yang buruk juga gitu. Maka yang penting adalah gerakan rakyat. Kita perlu mengakui bahwa dua periode ya 10 tahun ke belakang kita dipukul mundur gitu ya. Gerakan rakyat itu dipukul mundur. Kenapa? Ya, kawan-kawan pasti tahu tanpa kita harus sebutkan itu apa barangnya. Ini menjadi pengingat bahwa kita yang berada di ruang strategis untuk tidak mengulang dosa yang sama, karena toh kita juga nggak kemana-mana kok 10 tahun terakhir ini gitu. Aku rasa itu ini hanya kegelisahanku menjelang 2024 setelah kemarin melihat ada salah satu capres yang mengklaim kerja kawan-kawan. Terima kasih, Man. Oke, terima kasih banget Mbak Susan untuk tanggapannya bahkan sedikit soal presentasinya terkait dengan konteks pesisir dan laut kita hari ini. Nah, kawan-kawan, kita akan buka sesi pertanyaan untuk lebih interaktif diskusinya. Eh, Mungkin 3 pertanyaan dulu untuk 3 narasumber kita. Ayo kawan-kawan yang mau nanya mungkin bisa via kolom chat, bisa juga langsung secara menyampaikannya secara eh, lisan. Oke, ini ada dari Kak Hasbi Asidik. Silakan Kak. Terima kasih Bang Fikirman. Eh, jadi kami sangat menarik ya tadi presentasi dari beberapa narasumber.
di Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Aceh. Nah, di Makassar kami juga menghadapi situasi sebenarnya yang kami melihat situasinya saat ini wilayah tangkap nelayan tradisional itu masih dimasukkan dalam zonasi tambang pasir laut. Jadi saya kira di tahun 2020 kemarin teman-teman nelayan di Kodingaring itu menghadapi penambangan pasir laut. Meskipun saat ini belum ada aktivitas penambangan lagi, tapi saya kira karena wilayah tangkap mereka itu masih masuk dalam kategori zonasi tambang, sehingga hal itu bisa berpeluang di kemudian hari wilayah tangkapnya itu bisa ditambang kembali. Nah, dari pelajaran dari mungkin Mbak Susan tahu karena kemarin beliau sempat berkunjung ke sana. Mungkin yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari berbagai macam pelajaran yang kita peroleh dari pengelolaan wilayah laut tradisional yang sudah dikelola oleh masyarakat, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan atau langkah advokasi apa yang bisa kita lakukan itu untuk melindungi wilayah tangkap ini gitu. Apakah melalui peraturan daerah atau seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang memiliki upaya advokasinya lebih jauh yang bisa memberikan kita semacam inspirasi lah terkait dengan advokasi yang bisa kita lakukan untuk melindungi wilayah tangkap nelayan. Itu mungkin dari kami di Makassar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aspi. Pertanyaannya konkret ini ya, soal apa upaya yang bisa kita lakukan untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional untuk mengurangi proyeksi soal pertambangan ataupun perampasan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola oleh kawan-kawan komunitas nelayan di masyarakat pesisir lainnya. Nah, tiga narasumber kita, mungkin Bang Arman bisa menjawab terlebih dahulu, Bang, untuk pertanyaan kawan-kawan kita dari LBH Makassar. Silakan, Bang. Baik, terima kasih, Men. Mas Hasbi, kalau pengalaman JPKP saat kita mengadvokasi kasus tambak nikel di Kepulauan Kabaena yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Bobana, Sulawesi Tenggara. Kebetulan dulu kami bekerja sama dengan kawan-kawan dari Uni Eropa dalam salah satu program kami, dan yang kita lakukan di situ ada beberapa kegiatan, utamanya budidaya rumput laut. Lalu kita mencoba mengatakan kepada pihak pemerintah Kabupaten Buton, karena Pulau Kabaina itu ada dua wilayah administrasi, satu Kabupaten Buton, satu wilayah Kabupaten Bogor. Atas nama investasi, biasanya negara itu memuluskan langkah investor untuk masuk ke sebuah wilayah dengan cara apapun juga, baik halal maupun tidak halal, baik resmi maupun tidak resmi. Beberapa hal yang coba kita bedah dari kasus itu, ternyata gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan NGO itu tidak cukup kalau kita tidak mencoba membangun komitmen bersama dengan komunitas yang ada di wilayah hinterlandnya, supaya persoalan yang dihadapi itu menjadi persoalan yang persoalan bersama begitu, common problem, bukan menjadi persoalan satu komunitas. Nah, JPKP kemudian mengajak, kebetulan JPKP juga adalah salah satu anggota Walhi Sultra, mencoba mengajak Walhi Sultra untuk melakukan riset yang didanai oleh JPKP untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya dampak daripada masuknya tambang nikel di wilayah Pulau Kabaina itu. Yang kedua, sejauh mana sebaran sedimentasi tiling yang diakibatkan oleh proses pengerukan tanah, bukit, gunung yang ada di Pulau Kabaina, dan sebaran itu di titik-titik mana saja, itu yang kita riset. Berdasarkan hasil riset itulah kemudian JPKP melakukan kerja-kerja advokasi dengan menggerakkan dan mengorganisir komunitas yang tidak hanya berada di Pulau
Talaga sebagai wilayah yang paling terdampak. Pulau Talaga itu masih wilayah Kabupaten Buton, tapi juga kawan-kawan yang berada di Pulau Kabaena, kemudian Pulau Muna, tapi wilayah Muna itu masih wilayah Kabupaten Buton, hanya nama pulaunya saja Pulau Muna. Jadi ada kurang lebih sekitar 8 kecamatan yang kita organisir dan 21 desa. Sementara kasus ini berdampak langsung kepada 2 desa, yaitu Desa Talaga Besar dan Desa Talaga Kecil. Jadi itu menjadi salah satu cara yang efektif dalam pengalaman kami mengorganisir untuk kerja-kerja advokasi, sehingga tambang nikel yang ada di wilayah Pulau Kabena yang dikuasai oleh salah satu investor dari Ukraina itu dengan kerjasama dengan Kazakhstan itu menjadi tidak lagi beroperasi dan memindahkan wilayah operasinya ke tempat lain. Namun demikian ternyata itu tidak cukup karena tidak menyelesaikan persoalan. Sebab begitu mereka berpindah ke area yang lain di wilayah Pulau Kabena juga, maka yang terdampak itu adalah desa-desa yang tidak sempat dilakukan advokasinya atau tidak sempat dilakukan pengorganisasiannya. Ini kan menjadi masalah baru lagi. Sehingga kami kemudian mencoba bekerja sama dengan beberapa kawan-kawan pengacara yang ada di wilayah Buton untuk mencoba melihat dan menelisik secara hukum apa yang bisa dilakukan. Karena ini kan apakah masih menjadi bagian atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau hanya masalah perdata biasa. Dari sini kemudian kita melihat bahwa model advokasi yang ada itu harus dirubah. Kita harus melakukan kerja-kerja aliansi strategis tidak hanya antara komunitas, tapi juga dengan beberapa aparat tingkat desa, karena desa juga kan adalah wilayah otonom terkecil. Nah, jadi ada beberapa desa yang kemudian rame-rame menolak masuknya tambang itu, sehingga untuk sementara tambang tetap beroperasi. Yang jadi persoalan adalah berganti gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara juga berganti kebijakan. Jadi yang tadinya gubernur lama itu kemudian membatalkan untuk secara permanen, tapi kan kuasa atau apa istilah tambang itu, hak pemegang kuasa dari area itu kan tetap bisa dilakukan atau dirubah oleh pemimpin yang baru atau oleh gubernur yang baru. Ini yang menjadi soal, sehingga JPKP melihat bahwa ini harus dirubah dengan kerja-kerja advokasi di tingkat nasional. Olehnya itu kita JPKP merasa kita membutuhkan jejaring nasional untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Nah, di beberapa tempat, misalnya juga yang terjadi di Kabupaten Wakatobi sekarang, Wakatobi itu sudah ditetapkan menjadi salah satu KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Itu akan menjadi ancaman bagi keberadaan pengelolaan ruang laut secara tradisional yang dilakukan oleh komunitas yang ada di wilayah Wakatobi. Tidak menutup kemungkinan beberapa kawasan yang sekarang sudah mulai dikebut oleh pihak Nindya Karya sebagai pemenang tender dari beberapa pembangunan untuk kebutuhan KSPN Wakatobi itu kan Wakatobi bukan daratan besar, dia pulau-pulau kecil yang terdiri dari 4 pulau besar, dan beberapa tempat di situ akan dilakukan kerja reklamasinya. Pertanyaannya kemudian mereka akan mengambil pasir di mana? Seperti yang dilakukan oleh yang dialami oleh kawan-kawan Kodingaranya itu kan karena pembangunan pengganti Pelabuhan Soekarno-Hatta yang digeser ke Takalar kalau tidak salah. Maka mereka melakukan kegiatan penambangan pasir untuk mereklamasi pelabuhan baru di Takalar itu. Ini juga pasti akan terjadi di Wakatobi. Jadi saya kira karena keterlibatan kawan-kawan peserta dalam pertemuan ini menjadi penting untuk memberi masukan sehingga kita yang berada di lapangan itu bisa melakukan kerja-kerja berdasarkan masukan kawan-kawan itu juga menjadi sesuatu yang saya kira penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Mbak Susan bahwa ini harus menjadi kerja bersama, tidak bisa menjadi kerja parsial di antara kita. Saya kira itu menjadi kunci. Kalau kita rame-rame kemudian melakukan kerja advokasinya, kawan-kawan di nasional, di jajaran nasional melakukan juga hal yang serupa untuk merubah beberapa aturan perundang-undangan, di daerah juga begitu. Jadi kalaupun sudah ada perda atau perdesnya, ternyata itu tidak menjawab persoalan yang dihadapi oleh kita semua. Saya kira kalau untuk saya itu.
yang bisa saya bagi ke kawan-kawan. Terima kasih. Siap, Bang Arman. Om, terima kasih banget jawabannya dan tanggapannya. Ada satu kata kunci yang menurut kami sangat-sangat bisa kita lakukan, yaitu collective movement atau pergerakan-pergerakan kita yang secara bersama-sama, baik itu melibatkan kawan-kawan kita di level daerah, di level tapak, yang mana pasti mereka bekerjanya untuk mengorganisir warga, dan kerja-kerja yang ada di level nasional, campaign dan lain sebagainya, bisa dilakukan eh, secara dua, litigasi dan non litigasi. Nah, eh, ada jawaban tambahan kah, Bang Gemal dan Kak Vivi? Waktu dipersilakan, Bang Gemal dan Kak Vivi. Aku rasa sama-sama Bang Arman mungkin. Tapi kalau untuk masyarakatnya sendiri, mungkin negara ini menyediakan sebenarnya wadah sebagaimana masyarakat bisa mengawasi kawasan-kawasannya mereka sendiri. Tapi aku nggak tahu seberapa efektif di daerah lain tentang Pokmaswas ini. Tapi bagi kami di Aceh itu Pokmaswas itu kami bergabung bersama Panglima Laut di dalam satu wadah itu yang bagaimana mengamati kawasan mereka masing-masing dan itu bisa melakukan jari-jari pelaporan secara formilnya itu, tapi bukan menjadi satu hal yang pasti ditindaklanjuti, tapi itu adalah wadah yang disediakan negara, gitu pikir. Siap, Bang. Berarti perkuat pengawasan, baik itu pembentukan Maswas dan lain sebagainya. Mungkin Kak Vivi ada tambahan, Kak, untuk pertanyaan Mungkin dulu Bang. kawan Hasbi? Ya, sedikit Siap, mungkin siap. dulu. Ya, Oke. mungkin saya kasih konteks dulu ya terkait dengan langkah advokasinya kami. Kemarin kan jarak antara pulau dengan wilayah tangkap nelayan itu sekitar 9 atau 12 mil ya. Jadi menurut pengakuan dari pemerintah sebenarnya tidak mengakui. Pemerintah tidak mengakui wilayah tangkap nelayan tersebut itu sebagai lokasi penangkapan ikan. Jadi menurut pemerintah lokasi itu sudah kosong, yang dianggap bahwa ini zona laut bebas lah. Jadi tidak ada penangkapan ikan di wilayah tersebut. Akhirnya karena wilayah mereka penangkapan, padahal menurut masyarakat mereka sering menangkap ikan di wilayah tersebut dan memang di situ adalah lokasi yang strategis bagi nelayan. Cuma memang tidak diakui dan akhirnya karena tidak diakui itu sehingga lokasi tersebut itu ditetapkan menjadi zonasi tambang pasir laut. Jadi seperti itu konteksnya di kami, Bang. Oke, terima kasih. Betul sekali. Itu sebenarnya kalau kami melihat itu ada salah satu paradigma yang salah ya dari perspektif pemerintah, yang mana mereka menganggap di atas 4 mil atau di atas 12 mil itu wilayah yang kosong, tidak ada ikan, tidak ada terumbu karang dan lain sebagainya. Padahal existing wilayah-wilayah kepulauan itu terumbu karang itu ada bahkan di atas 4 mil. Dan juga banyak ekosistem ataupun secara akademis disebutnya biota laut yang ada di wilayah perairan itu. Nah, ada tanggapan lain kah, Kak Vivi? Waktu dipersilakan, Kak. Oke, makasih. Saya kira situasi yang dihadapi oleh kawan-kawan di Sulawesi Selatan juga kerap kali dihadapi oleh banyak sekali komunitas di Indonesia berkaitan dengan bagaimana ketidaktahuan masyarakat berkaitan ada kebijakan di atasnya yang itu tidak terhubung dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi, yang dilakukan dalam kaitan dengan pengelolaan ruang hidup oleh masyarakat pesisir dan pulau kecil. Di Maluku kami pernah punya pengalaman lebih kurang mirip dengan kawan di Sulawesi Selatan, ketika Indonesia kemudian sibuk sekali membahas tentang RZWP 3K. Waktu itu informasinya sedikit tertutup dan kemudian salah satu yang menarik adalah kami terbantu dengan jejaring dan informasi
terkait dengan kebijakan KLHK yang kemudian mendorong di semua provinsi untuk mendorong yang namanya rencana zonasi dan tata ruang wilayah. Dan ketika kami kemudian melakukan advokasi dengan pihak DPRD dan mencermati dokumennya, ternyata pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat pesisir dan wilayah kelola tradisional masyarakat pesisir itu tidak ada dalam kerangka dan gagasan pikir negara ini terkait dengan keberadaan daripada nelayan. Itu sama sekali tidak ada. Dan kemudian dan itu ruang itu yang kemudian kami gunakan untuk mengadvokasi bahwa yang wilayah kelola masyarakat pesisir itu ada dan kemudian mereka ada dan praktek itu sudah sangat lama. Itu kemudian terjadi perubahan berkaitan dengan naskah akademik dan Perda nomor 1 2018 Provinsi Maluku tentang RZWP 3K. Sayangnya memang fakta hari ini yang terjadi tidak jauh beda bahwa seluruh kebijakan itu dia tidak tersampaikan kepada orang-orang yang punya sumber kehidupan, masyarakat pesisir yang mengelola dan menjaga pesisir dan lautnya hingga hari ini. Saya mau bilang Maluku ini wilayah pulau dan itu berada pada pulau-pulau yang jauh, remote area, tidak kemudian terjangkau, dan bisa dibayangkan kemudian ketika satu waktu klaim-klaim peta-peta pengelolaan ruang laut oleh negara ini sampai kepada masyarakat, akan ada gelombang besar yang akan terjadi, kepanikan besar karena ruang hidupnya kemudian dirampas. Nah, untuk mencermati hal ini, selain advokasi, memang salah satu yang sudah cukup panjang dilakukan oleh jaringan Baileu Humanum di dalamnya adalah memperkuat otonomi asli masyarakat adat itu sendiri, yang salah satunya adalah melakukan upaya konservasi dengan kearifan lokal yang dipunya di tingkat desa dengan peraturan-peraturan desa yang dipunya untuk mengelola wilayah ruang laut yang dimiliki oleh masyarakat. Tetapi kemudian juga ada PR besar bahwa bicara soal ruang laut ini adalah bicara soal kerja kolektif. Dan kemudian tidak kemudian juga hanya bisa satu desa atau di Maluku kita katakan satu ohoy atau satu negeri mendorongnya, tapi memang harus berbasis kawasan dan basis pulau di tingkat pengorganisasian, di tingkat wilayah. Tetapi juga seperti tadi yang Bang Arman katakan bahwa kita juga membutuhkan kerja kolektif di tingkat nasional maupun regional terkait dengan pengelolaan ruang laut, mengantisipasi isu ekstraktivisme yang marak sekali. Hari-hari ini sepertinya investasi sudah agak enggan mengelola darat dan kemudian laut dilihat sebagai kekayaan yang harus dikeruk habis-habisan. Jadi memang berjaring tidak hanya di tingkat tapak, tetapi juga di tingkat nasional, regional itu menjadi hal yang penting. Saya kira itu yang bisa dibagi untuk kawan di Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak Vivi atas tanggapan dan juga responnya, dan itu sebenarnya sejalan sama apa yang telah dilakukan kawan-kawan kita di Makassar soal pertambangan pasir laut, tentang cara mengusir mereka, mengusir pertambangan pasir laut boskalis dari wilayah perairan mereka. Salah satu sebenarnya ada berbagai permasalahan yang akan menghantui wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah soal peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 soal yang intinya adalah ekstraktivisme dalam konteks pertambangan pasir laut. Yang kedua itu ada soal penangkapan ikan terukur yang sebagaimana disampaikan oleh Kak Vivi dan juga Bang Gemal tadi. Dan sebelum itu juga ada permasalahan yang menarik, yaitu di dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 18 tahun 2021, yang mana dalam permen ini membatasi ruang gerak ataupun ruang jelajah nelayan, yang mana nelayan tradisional, nelayan yang di bawah nelayan kecil itu hanya bisa mengakses sampai wilayah atau zona 1B, yang mana itu hanya 4 mil. Sedangkan secara existing itu
eh, wilayah geografis kita itu berbeda-beda. Ada yang provinsi kepulauan yang mana mereka bisa mencakup 30 mil melautnya. Ada juga wilayah provinsi yang memiliki lautan yang dalam yang mana mereka hanya melaut sampai 6 mil sampai 7 mil. Salah satu contohnya itu ada di Kepulauan Masa Lembu yang mana mereka melaut itu sampai 29 mil. Dan ketika Kiara datang melakukan memfasilitasi mereka untuk membuat satu pemetaan partisipatif, ternyata wilayah penangkapan mereka itu nggak ada yang di bawah 4 mil. Sedangkan peraturan existing itu hanya mencakup 4 mil, membatasi mereka 4 mil. Itu sebenarnya ada harmonisasi peraturan dan juga bagaimana kondisi yang existing di masyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua, adakah kawan-kawan yang mau bertanya di sesi kedua ini? Oh, ini ada yang ngechat aku secara pribadi. Dia bertanya, oh, oke, silakan Bang Sandi kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya buat kawan-kawan semua. Pernah ada yang punya pengalaman terkait dengan KKPRL, ya, terutama di sektor pariwisata, karena baru-baru ini kita berhadapan ini dengan beberapa izin KKPRL yang mulai diajukan untuk kawasan wisata, terutama di wilayah Banten. Ya, terima kasih, itu saja pertanyaannya. Kita perlu banyak belajar dari kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Siap, Bang Sandi, mau memastikan tadi itu di wilayah Kalimantan Selatan ya, Bang? Di Banten. Oh, Banten. Oke. Jadi kawan-kawan, sekarang ini kita memasuki rezim KKPRL, kawasan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, yang mana izin ini diberikan oleh pemerintah pusat dengan skema satu pintu. Nah, jadi baik itu masyarakat maupun korporat itu diwajibkan untuk merequest ataupun meminta perizinan soal pemanfaatan ruang laut di wilayah mereka ataupun di wilayah tujuan mereka. Nah, ini sebenarnya salah satu mandat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menurunkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah ini. Nah, apakah kebijakan KKPRL ini juga sudah existing di wilayah Aceh, Sulawesi Tenggara, ataupun Maluku? Mungkin bisa dijawab Bang Gemal, Bang Arman, dan Kak Vivi soal KKPRL dan gimana yang dialami kawan-kawan di wilayah masing-masing. Terima kasih. Mungkin saya, Men. Siap, Om. Lanjut, Om. Baik, Wakatobi ini kan sudah ditetapkan menjadi KSPN, ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Manakala suatu wilayah sudah ditetapkan menjadi suatu kawasan strategis pariwisata nasional, maka kawasan kesesuaian pengelolaan ruang laut itu juga otomatis masuk, Men. Otomatis masuk. Itulah yang kami alami di wilayah Wakatobi. Sebenarnya riset saya yang ke NTT sekarang, ini saya sudah hampir 2 minggu di NTT, saya sudah masuk di beberapa pulau-pulau, itu untuk mengetahui jalur pelayaran nelayan buton ke Karang Besar Australia. Sejak tahun 1623. Nah, yang menjadi persoalan adalah nelayan buton yang mana, ternyata itu adalah nelayan buton yang berasal dari beberapa pulau di Kepulauan Wakatobi. Bukan buton dalam pengertian pulau butonnya, tapi buton dalam pengertian etnis. Apalagi dengan kondisi KSPN sekarang, di mana akan terjadi penggusuran kawan-kawan yang mendiami wilayah pesisir Wakatobi, maka ini akan menyulitkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Saya ingat, saya pernah dikontak beberapa kawan-kawan dari kedutaan Australia tahun 2018.
untuk melakukan riset bagaimana cara mencegah nelayan-nelayan buton itu supaya jangan selalu tertangkap di kawasan garam besar Australia. Itu satu. Konteks yang ingin kami sampaikan dalam kaitan dengan kawasan kesesuaian pengelolaan ruang laut itu adalah begitu KSPN ini sudah masuk, sudah melakukan kegiatan pembangunan tahap pertama yang dimulai sejak 5 bulan yang lalu, maka banyak sekali nelayan-nelayan kita yang ke depan akan mulai terpinggirkan karena sudah mulai dizonasi. Contoh misalnya di Pulau Wangi-Wangi itu kawasan Sombudai yang biasa sekarang itu sejak dulu itu menjadi titik diving para diver itu sudah mulai dibatasi. Jadi kebijakan kawasan kesesuaian ruang laut itu langsung diterapkan secara otomatis dalam suatu kawasan KSPN. Kemudian untuk Pulau Kapota, Mbak Susan dan beberapa kawan-kawan Kiara serta kawan-kawan Sneha India juga ke sana kemarin, itu sudah mulai ada kegiatan pembangunan di danau. Dan Pulau Kapota itu adalah salah satu-satunya pulau di kawasan Kepulauan Wakatobi yang punya objek wisata lengkap. Artinya akan tergusur dengan sendirinya komunitas yang mendiami Pulau Kapota termasuk nelayannya yang tanpa disadari mungkin sekarang belum kelihatan. Tapi kalau kemudian kesadaran kritis itu mulai kita organisir, kita bangun pelan-pelan untuk mengingatkan mereka bahwa suatu saat kalian akan tergusur, cepat atau lambat akan dilakukan, maka akan berdampak pada ruang laut yang menjadi wilayah hidup kalian. Karena nelayan itu tidak bisa terpisahkan antara ruang hidup dan ruang kelola. Ruang hidupnya itu di darat, ruang kelolanya itu di laut. Sementara potensi Pulau Kapota dari sisi perairan perikanannya itu sangat-sangat besar. Dengan penetapan KSPN itu, sekarang per tahun kurang lebih sekitar 20-23% masyarakat Wakatobi itu sudah mulai merantau ke Malaysia, merantau ke Kalimantan, merantau ke Maluku, merantau ke Papua. Tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menguasai atau mengakuisisi wilayah-wilayah yang ditinggalkan tadi. Sehingga degradasi jumlah nelayan dari tahun ke tahun di Kepulauan Wakatobi itu sangat-sangat besar. 5-10% itu tidak ada lagi yang mau melaut. Sudah banyak yang menjadi pekerja perkebunan sawit di Malaysia, di Kalimantan, dan menjadi buruh bangunan di Papua atau menjadi pedagang kecil di Maluku. Yang kedua, kalau kita bicara kaitannya dengan kawasan kesesuaian pengelolaan ruang laut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ada lagi yang namanya RZPP 3K. Kalau di Sulawesi Tenggara itu RZPP 3K-nya Perda nomor 9 tahun 2018. Itu juga sudah ditentukan titik-titiknya di mana. Yang berkaitan dengan masyarakat hukum adatnya juga sudah ditentukan di titik mana. Padahal itu tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada, di mana wilayah masyarakat adat yang ada di bekas Kerajaan Buton itu tersebar pada 72 tempat. Tapi yang diakui dalam Perda itu hanya ada 3 tempat. Ini juga menjadi soal. Di lain sisi, bicara hukum adat, maka Kesultanan Buton itu mempunyai 72 wilayah hukum adat yang mulai sekarang itu sudah mulai terjadi kontradiktif antara masyarakat adatnya dengan pihak pemerintah. Hari ini mungkin masih bisa diredam karena kemarin ada gubernurnya itu adalah orang dari Kesultanan Buton, tapi sekarang kan pejabatnya dari Polri. Ini riak-riaknya akan muncul setelah 2024. Kami yakin kalau ini tidak cepat teratasi, akan semakin menyulitkan komunitas yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi Tenggara, utamanya di wilayah Kepulauan Buton. Saya kira itu kalau kami dari JPKP mencermati KKPRL ini. Terima kasih, Men. Siap, Om. Kemarin Seknas ada membahas sedikit soal dokumen integrasi tata ruangnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan ternyata ada perubahan yang menurut kami signifikan terkait dengan pengakuan wilayah kelola kawan-kawan masyarakat adat ataupun masyarakat hukum adat di rancangan Perda
integrasi itu. Dan ternyata ruang kawan-kawan masyarakat hukum adat sebagaimana yang sudah diakuin walaupun sedikit dalam dokumen RZBP 3K sekarang udah dihapus Om. Jadi dalam dokumen integrasi itu udah nihil soal pengakuan ruang kelola masyarakat hukum adat, dan itu sebenarnya yang lagi kita kaji untuk melihat bagaimana soal pengakuan ini dan juga bagaimana bisa nanti mendorong pengakuan ruang-ruang kelola masyarakat hukum adat, masyarakat adat maupun masyarakat lokal seperti nelayan tradisional. Nah, itu sangat menarik Om. Mungkin bisa nanti kita agendakan diskusi yang diskusi terkait dengan integrasi tata ruang itu supaya kawan-kawan di seluruh pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia ini bisa paham soal dan bisa tahu soal pentingnya pengakuan ruang di wilayah mereka. Nah, menjawab pertanyaan dari Bang Sandi Ukui tadi, apakah ada jawaban tambahan dari Bang Gemal dan Kak Vivi? Pertanyaannya tadi soal PKKPRL dalam konteks perizinan pemanfaatan ruang, yang mana kawan-kawan di Banten mengelola pariwisata dan diwajibkan untuk membuat itu. Bagaimana konteksnya di wilayah Aceh ataupun Maluku. Jika ada tambahan, mungkin bisa Bang Gemal dan Kak Vivi. Terima kasih. Oke, makasih Bung. Saya mau berbagi sedikit. Kemarin kebetulan kita mendampingi nelayan tradisional dan kemudian mendorong untuk tidak mengantisipasi perubahan iklim, tidak hanya mereka nelayan tradisional dan menjelajah laut, tapi juga untuk pengelolaan budidaya. Jadi budidaya keramba jaring apung di laut pesisir nelayan. Nah, ketika kita mendorong mereka dalam proses pengelolaan itu, kita kemudian diperhadapkan dengan perizinan yang memang cukup panjang. Dan kekhawatiran saya ketika kelompok masyarakat yang kemudian tidak terkoneksi dengan berbagai macam informasi yang terjadi, yang kemudian akan berimplikasi kepada potensi-potensi kriminalisasi yang akan dihadapi oleh nelayan itu akan sangat tinggi. Karena ketika kita kemudian bertemu dengan Dinas Perikanan, kemudian dengan Balai Perikanan, itu jadi ada sangat banyak sekali peta berkaitan dengan wilayah kelola khususnya perikanan yang itu tidak pernah sampai kepada masyarakat yang secara turun-temurun memiliki dan mengelola pesisir dan lautnya. Jadi catatan saya memang ini kemudian negara dengan kekuasaan yang dia miliki semakin mempersulit ruang gerak masyarakat pesisir dan pulau kecil, dan yang seperti tadi saya katakan akan sangat berimplikasi kepada potensi kriminalisasi masyarakat pesisir dan nelayan ke depan dengan kebijakan KKPRL ini. Jadi kemudian masyarakat sendiri menyiapkan dirinya secara kolektif untuk memetakan dan menata kelola ruang hidupnya itu menjadi salah satu hal yang penting dan perlu didorong di tingkat tapak. Begitu, Bung. Siap, Kak Vivi. Terima kasih atas respon baiknya, Kak. Bang Gemal, ada tambahan, Kak, Bang? Saya rasa pas juga. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Mungkin untuk lebih konkretnya, Bang Sandi bisa, kami terbuka untuk bisa advokasi bareng di wilayah Banten, khususnya soal PKKPRL ataupun isu terkait dengan pesisir dan laut di wilayah kawan-kawan semuanya. Itu juga alasan Kiara ada dan tetap eksis hingga hari ini untuk bisa juga bersama-sama mengadvokasi tidak adilan di wilayah kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum pertanyaan ketiga, di sini saya lihat di sini aku lihat ada kawan-kawan dari Pulau Pari.
tadi sempat buka kamera, ada Pak Ketua Forum Peduli Pulau Pari, itu Pak Ketua Bobi, dan juga ada Pak Ketua Katur dari Pulau Pari. Mungkin aku sebagai moderator aja yang nanya ke kawan-kawan, ke Pak Ketua Pak Bobi maupun Pak Katur terkait dengan bagaimana pengelolaan ruang di wilayah Pulau Pari yang berbasis komunal dan berbasis masyarakat itu bisa tetap eksis hari ini. Apakah ada tantangan terkait dengan pengelolaan itu atau bagaimana? Mungkin dipersilakan Pak Ketua Bobi. Ya, Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan semua. Bagaimana suara saya, Bang? Terdengar lantang dan tegas, Pak. Oke, ya dari awal tadi saya agak sedikit mungkin nggak terlalu awal saya menyimak ya dari beberapa komen teman-teman di beberapa daerah. Pada dasarnya adalah masalah kita semua sama ya. Ketika memang kita masyarakat yang hidup di pesisir dan pulau kecil, tentunya dengan alat tangkap yang sama, jenis budidaya pun mungkin nggak beda jauh, bisa dikatakan sama juga. Nah, ternyata hari ini sama seperti kemarin ya, pemerintah ketika membuat sesuatu dengan dengan bahan kayu untuk satu bahan diukur, jadi ukurannya dulu dipotong baru kayunya dipotong gitu. Bukannya kayu ikut ukuran, tapi ukuran ikut kayu. Artinya apa? Ketika ada target adanya perencanaan untuk mengeksploitasi laut, tentu undang-undangan dulu yang dirubah, yang diacak-acak dulu gitu. Nah, baru untuk memuluskan keinginannya gitu. Sampai saat ini ada kayak model PP 26 2023 kemarin soal sedimentasi gitu kan. Pada dasarnya sama. Jadi warga Pulau Pari alhamdulillah masih hari ini masih masih eksis untuk mengelola, masih konsisten untuk mengelola wisatanya yang memang dari tahun 2010 itu memang dihasilkan oleh hasil musyawarah mufakat yang diperintahkan, diamanatkan oleh sekelompok orang dan sekarang berjalan cukup baik untuk merubah ekonomi secara mandiri gitu kan. Tentu tidak terlepas dari kolektif warga bersama pihak-pihak travel. Nah, maka warga Pulau Hari ini juga disibukkan dengan adanya aturan-aturan yang baru terkait masalah pembuatan pengklaiman masalah tanah timbul yang baru-baru ini hadir, dan juga memang disibukkan juga dengan kekhawatiran dengan adanya 10 Bali baru yang sekarang mungkin sudah mulai bergerak dan ada kegiatan, tapi untungnya masih ada di Pulau Seribu bagian utara gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bakal terjadi dan merembet ke Pulau Pari. Dan Pulau Pari saat ini memang sudah sudah terbiasa dijajah gitu kan. Terbiasa dijajah dalam arti ya perampasan ruang laut ya, seperti teman-teman atau kawan-kawan tadi memang sudah terjadi gitu kan. Ya, kita selalu berdiskusi di sini bagaimana rencana tindak lanjutnya untuk menangkal lajunya para korporasi dan investor ini memang berbuat yang sewenang-wenang, karena yang saat ini memang dilakukan oleh mereka itu adalah merampas ruang hak hidup yang memang yang kayak teman-teman tadi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah temurun ya, dioptimalkan secara baik gitu kan untuk kehidupannya bahkan sampai saat ini. Jadi dinas semua udah tahu, birokrasi semua udah tahu, dari camat, lurah, bupati semua udah tahu, tapi mereka diam gitu kan. Dan lagi-lagi masyarakat yang memang
harus punya semangat dan keinginan kuat untuk melakukan satu perlawanan terhadap memang satu perilaku yang memang tidak pantas untuk ditiru sebenarnya oleh pengembang-pengembang begitu. Tidak pantas jadi contoh gitu kan, karena sejatinya kalau untuk mensejahterakan masyarakat ya, harusnya mereka mencontohnya Pelopari, masyarakat Pelopari dengan pengelolaan yang seadanya, merawat seadanya, mengembangkan seadanya, mampu untuk mengelola istilahnya wisata yang ada dan mampu merubah ekonomi secara mandiri untuk wilayah Pelopari sendiri, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain itu kan. Banyak ya, sesuatu yang diambil positifnya, dan memang seharusnya pemerintah memberikan apresiasi terhadap warga Pelopari, karena dengan tidak dibantunya dengan dana-dana dari APBD baik Musrembang ataupun apa itu bisa maju sampai saat ini. Nah, dengan lajunya penguasaan korporasi terkait pengerukan pasir laut untuk dijadikan satu properti atau bisnis, itu kita masyarakat Pelopari saat ini kita coba untuk mengkat dengan cara menanam pohon mangrove ya. Pohon mangrove saat ini ya memang masih kita lakukan, dan mungkin sekarang sudah ada lah dari masyarakat Pelopari itu ya, bisa dikatakan hampir 1 juta pohon yang sudah kita tanam. Kenapa kita tanam? Sedangkan yang ada sekarang itu malah tambah pusing kita nih. Nah, pusingnya kenapa? Ada lagi yang mengklaim bahwa gugusan ini mereka sudah punya gitu kan. Dengan alih-alih mereka membeli kepada orang, dan orang itu yang kita tahu keberadaan di Pelopari itu juga sebagai istilahnya kalau di perahu sebagai penumpang di Pelopari, kok bisa gitu kan. Lagi-lagi kita dibenturkan masa itu. Nah, saat ini memang kita masih konsisten untuk menjaga dan merawat apa yang memang menjadi hak kita sebagai masyarakat Pelopari, karena patut kita melawan ketika memang tidak ada keadilan di tengah-tengah kita, di samping kita gitu. Karena sejatinya yang tadi teman-teman bilang gitu kan, bahwa masyarakat nelayan yang ada di Pulau Kecil itu tidak terlepas dari ruang hidup dan ruang kelolahnya gitu kan, dan semua itu memang harus dijaga gitu kan. Tentunya juga kita sama sebagai masyarakat yang ada di pesisir Pulau Kecil itu dihadapkan dengan aturan dan peraturan yang memang lahirnya kadang-kadang nggak boleh tahu gitu. Tahu-tahu sudah hadir, dan ketika hadir terpaksa kita berbenturan dengan dengan kriminalisasi gitu kan. Dianggap melanggar gitu kan. Padahal itu sesuatu yang memang yang jauh dari dari butir-butir Pancasila dari 1 sampai 5 tadi gitu kan. Itu. Mungkin itu sementara Bang Men, ya pada dasarnya kita sama apa yang tadi saya simpulkan, ketika memang kendala dan masalah itu semua sama. Jadi perlu memang persatuan untuk para NGO untuk mengadvokasi masyarakat memang seperti kita ini yang memang masih SDM masih kurang. Terus juga penguatannya juga masih pengetahuannya masih kurang gitu. Perlu untuk saling mendukung, saling berkontribusi menjaga ruang hidup kita. Mungkin kira-kira gitu sementara Bang Men. Yap, Pak Bobi, terima kasih banget tanggapannya, dan maaf tiba-tiba aku todong untuk memberikan satu statement bersama terkait dengan diskusi ini, karena kawan-kawan Pari juga melakukan pengelolaan secara tradisional dan juga komunal di wilayah mereka, dan itu bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya juga, walaupun sedikit, tapi kalau itu bersama-sama dan dilakukan secara kolektif itu pasti jadi bisa dinikmati kita secara bersama. Nah, kawan-kawan lain, adakah yang ingin bertanya?
Oke, ini ada dari Kak Hasbi Asidik. Beliau menyebutkan tawaran mungkin bisa dibuatkan jaringan komunikasi sebagai media pembelajaran bersama dan juga advokasi antar teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk meningkatkan otonomi dan kedaulatan masyarakat pesisir dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Oke Kak, kita akan buat nanti satu grup diskusi ataupun bisa dibuat melalui WA group terkait dengan itu biar bisa kita saling update soal perkembangan yang ada di wilayah masing-masing di akar rumput, baik itu secara existing maupun pengawalan kebijakan di level pemerintah daerah. Kita siap untuk itu nanti. Nanti aku akan kontak dan kawan-kawan Sekretariat Nasional Kiara akan fasilitasi itu, Kak. Nah, ini ada dari Kak Avandi Irfan. Saya Irfan dari AILO, sekedar sharing. Sejak September 2020, AILO mendampingi masyarakat sekitar pesisir di wilayah Sulawesi Utara. Kebetulan wilayah yang kita dampingi merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Lebih tepatnya destinasi super prioritas Likupang. Kalau nggak salah, destinasi super prioritas Likupang ini termasuk dalam 5 KSPN yang diprioritaskan oleh pemerintah. Yang kita khawatirkan adalah investor akan menutup akses bagi masyarakat lokal untuk ke laut atau bisa menjual view laut karena sudah tertutup aksesnya oleh hotel-hotel berbintang. Kita dorong melalui pelatihan bagi masyarakat lokal, bagaimana mengembangkan usaha bidang turisme dan atau bisa terlibat supply chain tourism. Namun ini masih menjadi tantangan terkait dengan kompetensi dan keterampilan yang tidak matching dengan kebutuhan investor. Nah, terkait dengan itu mungkin terima kasih sharingnya Kak Irfan. Mungkin kita bisa tindak lanjuti nanti terkait dengan bagaimana Kiara bisa memfasilitasi terkait dengan peningkatan kapasitas kawan-kawan soal pengolahan hasil perikanan ataupun pengolahan hasil ekosistem perikanan kelautan seperti mangrove, bagaimana mengelola mangrove. Bang Arman ini juga salah satu pakar Kiara soal bagaimana mengelola mangrove menjadi bahan ataupun produk hasil olahan dan sebagainya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang unik yang langsung di PC ke aku terkait dengan bagaimana progres penyusunan RZBP 3K di masing-masing wilayah, khususnya di Aceh, di Sulawesi Tenggara, dan juga di Maluku. Apakah melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya hingga pengesahannya, dan bagaimana soal integrasi tata ruangnya. Nah, itu ada pertanyaan dari salah satu peserta, mungkin bisa dijawab Bang Arman, Kak Gemal, Boleh, dan boleh. juga Kak Vivi. Mungkin itu juga kalau nanti jadi pertanyaan terakhir, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lainnya. Silakan Bang Arman, terima kasih Bang. Baik, kalau belajar dari pengalaman penyusunan RZBP 3K Provinsi Sulawesi Tenggara, maka satu, dia tidak melibatkan masyarakat secara luas, jadi hanya orang-orang tertentu yang terlibat dalam penyusunan Perda nomor 9 itu. Yang kedua, penyusunan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di mana saya pernah diundang untuk menjadi pembicara di Mamuju, Sulawesi Barat, dan tracking yang coba kami lakukan di JPKP untuk Sulawesi, kami tidak men-tracking di wilayah lain, cuma Sulawesi saja, mulai Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, itu hanya dilakukan oleh para akademisi. Jadi Pemda provinsi itu menyewa akademisi dari universitas-universitas. Yang kami dapat misalnya di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Tenggara itu, yang di Sulawesi Barat itu anak kawan-kawan IPB yang diundang, di Sulawesi Tenggara juga kawan-kawan IPB yang diundang. Jadi untuk penyusunan itu hanya dilakukan oleh para pakar. Saya kurang tahu kalau di wilayah Maluku dan wilayah Aceh, mungkin itu bisa disampaikan oleh Vivi dan Gemal.
Setahu saya untuk wilayah Sulawesi Tenggara itu, yang ketiga, yang terakhir adalah dalam proses penyusunan RZWP 3K atau dalam proses penyusunan suatu rancangan peraturan daerah, itu kan ada beberapa tahapan tuh, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tentang tata urutan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu kan selain ada uji publik, ada penyusunan naskah akademik lebih dulu, baru ada uji publik, baru proses pengajuan secara politiknya. Nah, itu tidak dilalui sama sekali. Kenapa? Karena saat di zaman Susi Pujastuti menjadi Menteri Perikanan, ada insentif yang dijanjikan oleh Ibu Menteri kepada setiap daerah provinsi yang cepat menetapkan Raperda RZWP 3K-nya menjadi perda. Saya kira itu yang bisa saya berikan informasi untuk kaitannya dengan RZWP 3K. Terima kasih. Siap Om, terima kasih banget jawabannya. Bisa Kak Vivi, Bang Gemal? Mungkin mungkin kami Oke. duluan Kak Vivi. Oke, Bang. Baik. Ya. Siap. Kalau Bang Gemal. mungkin men kalau di Aceh 2020 RZWP 3K itu diharuskan kita menyelesaikannya pada saat itu sampai dengan proses hari ini itu terjadi dilema di masyarakat. Jadi karena penetapan kawasan-kawasan terutama zona intinya itu hanya dugaan saja dan kemudian disahkan, ini menjadi sebenarnya harusnya ada revisi yang dilakukan. Tetapi setelah pengamatan dan revisi yang dilakukan oleh masyarakat itu, ternyata tidak boleh untuk mengurangi jumlahnya, menambah boleh tapi tidak boleh mengurangi jumlah kawasan zona intinya. Itu jadi dilema juga buat masyarakat karena ada yang mengurangi sebenarnya, ada bukan ada yang menginginkan untuk mengurangi di sebagian tempat, ada yang menginginkan menambahi di sebagian tempat. Nah, itu kemudian di saat-saat sekarang ini itu malah jadi bukan peluang revisi yang kita dapat, tapi malah penggabungan antara RZWP 3K dengan RT/RW di daratan secara keseluruhan. Itu membuat bingung kita karena RZWP 3K sebelumnya juga kita memperjuangkan agar hukum adat itu masuk ke dalam instrumen perizinan di dalam setiap kegiatan yang ada di kawasan zona. Nah, di Aceh sekarang kita seperti kembali lagi mungkin di 2020, Pak, dan membahas lagi itu untuk memperjuangkan memasukkan kembali hukum adat laut itu berada di dalam perizinan. Hal-hal yang berhubungan dengan perizinan di dalamnya. Jadi ini juga jadi apa ya? Jadi mungkin sama dengan daerah lain, ini jadi hal yang kita ulangi lagi dan bagaimana ini tetap menjadi tidak hilang apa namanya peluang masyarakat adat, hukum adat laut itu ada di dalam instrumen RZWP 3K yang akan digabungkan dengan RT/RW Aceh gitu, Fikirman. Oke, terima kasih Kak Gemal. Mungkin sebelum Mbak Susan, kita kasih kesempatan Kak Vivi ya, Mbak Susan ya. Silakan Kak Vivi. Oke, saya kira tidak jauh berbeda dengan di Sulawesi Tenggara maupun di Aceh. Proses penyusunan RZWP 3K itu memang boleh dikatakan sangat terbatas. Dan sumber pengetahuan, lagi-lagi sumber pengetahuan yang bersumber dari masyarakat itu dalam konteks penyusunan RZWP 3K tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan dan sumber pengalaman yang sangat mendasar ketika kita bicara soal RZWP 3K dalam kerangka berpikir negara. Karena memang pengetahuan dan pengalaman akademisi yang kemudian menjadi rujukan. Hal itu nampak ketika yang tadi di awal saya katakan, nampak ketika penyusunan draft RZWP 3K di mana praktek-praktek masyarakat pesisir, praktek-praktek nelayan tradisional, dan kemudian ruang kelola masyarakat itu waktu itu hanya terpetakan satu, yaitu di salah satu desa, salah satu pulau kecil di daerah Maluku bagian Tenggara. Dan
advokasi. Kak Vivi, kakak termute ya? Halo Kak Vivi, kakak termute itu Kak. Itu suara Vivi hilang, kan? Iya Om, oke udah kembali. Silakan Kak Vivi. Tadi Oh, terputus sorry, dan suara termute saya Kak. hilang. Oh, Iya, sorry, siap maaf. Kak. Lanjut Kak. Mungkin jaringan. Eh, yang tadi saya katakan praktek-praktek seperti yang disampaikan oleh Bang Arman dan yang terjadi di Aceh tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Maluku. Perda tentang RZWP 3K ini tadi saya katakan Perda nomor 1 tahun 2018 dan narasumber utama dalam Perda itu adalah para akademisi dan sumber pengetahuan dan pengalaman masyarakat pesisir dan tradisional yang sudah turun-temurun mengelola pesisir dan lautnya tidak dianggap sebagai sumber informasi. Hal itu nampak ketika mengidentifikasi dan meletakkan daerah-daerah yang penting sekali yang mengerjakan praktek-praktek pengelolaan pesisir dan pulau kecil itu hanya salah satu pulau kecil di Maluku bagian tenggara namanya Pulau Tayandu. Dan itu kemudian membuat gelisah banyak kawan-kawan dan waktu itu difasilitasi oleh Bailey Maluku melakukan advokasi ke Komisi 2 dalam hal ini yang menggawangi penyusunan Ranperda RZWP 3K ketika di 2018 dan masukan-masukan konkret nelayan-nelayan dan masyarakat pesisir yang langsung menyampaikan situasi empirik yang terjadi. Ketakutan fakta-fakta dan model-model seperti ini merupakan boleh dikatakan adalah lagu lama yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan bernegara kita dan sampai ke tingkat daerah dan itu memang perlu menjadi kewaspadaan. Sehingga memang dalam praktek-praktek advokasi menurut hemat saya seperti tadi yang saya katakan berjejaring termasuk membagi pengetahuan dan informasi penting sebagai penting karena itu merupakan garda terakhir mempertahankan eksistensi daripada masyarakat. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih banget respon baiknya Kak. Oke, sekarang tadi Mbak Susan angkat tangan, silakan Mbak. Iya, aku nambahin ya, karena ini pengalaman penting dan pertanyaan penting sebenarnya. Bagaimana konsep partisipasi masyarakat ini sering menjadi klaim untuk kemudian untuk melancarkan lahirnya kebijakan gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang yang lebih konkret di akar rumput, saya rasa dalam perumusan RZ sendiri ini menjadi permasalahan yang paling penting karena belajar dari beberapa wilayah yang kita temui, banyak daerah-daerah ataupun komunitas yang kemudian dia tidak paham gitu ya tentang RZ itu sendiri apa, bahkan ketika perumusannya pun tidak dilibatkan. Belajar dari misalkan Jawa Tengah, bagaimana tiba-tiba ada diskusi publik untuk membahas peta rancangan RZ ini, kawan-kawan nelayan ini diundang 2 hari sebelum diskusi dan mereka diberikan dokumen draft RZ-nya dan itu dalam bentuk yang kita tahu ya namanya undang-undang udah pasti tebal sekali gitu ya. Banyak halamannya dan mereka hanya punya waktu yang sangat terbatas untuk menganalisa, bukan hanya membaca. Karena ini ngomongin soal ruang, karena mereka harus juga melihat peruntukan ruang, zona tangkap, zona budidaya dan lain-lain gitu ya. 2 hari ini tentu tidak cukup. Ditambah lagi kemudian tidak semua orang punya keistimewaan handphone yang cukup canggih dan sinyal yang cukup kuat. Bisa dibayangkan kawan-kawan, apalagi dia punya nelayan ini kan punya waktu melaut yang cukup panjang gitu ya. Kalau mereka pulang badan sudah lelah, mereka harus jual hasil tangkap dan mereka tiba-tiba baca itu ya
kita bisa bayangkan itu ya lolos-lolos aja gitu ya, sulit untuk mereka menganalisa dengan waktu 2 hari. Menariknya ketika kawan-kawan perwakilan datang, ini pun setelah kita, kita buat kegaduhan, kenapa kita tidak tahu prosesnya, baru mereka diundang dan, ketika diundang, pertemuannya sangat singkat. Ini dari kawan-kawan, Jawa Tengah ya. Pertemuannya sangat singkat dan ketika, ada masukan kawan-kawan, nelayan di Jawa Tengah dan perempuan nelayan, diminta oleh dinas terkait, ya pemerintah pemerintah yang kemudian hadir di dalam diskusi itu, untuk, nelayan dan perempuan nelayan kalau ada masukan silahkan kirimkan lewat email. Dan maksudnya ya gimana ya, maksudnya ini kita mau kita mau berdiskusi atau ya kalau kayak gitu ya ngapain kita bikin diskusi, ini partisipasi publik macam apa gitu, yang kemudian, mau didorong. Sama halnya ketika aku lupa deh waktu itu sama Jatam deh Man, itu kalau nggak salah Kalimantan ya, tapi saya lupa Kalimantan mana. Kita diundang dan, secara mendadak kita, membentangkan, spanduk karena kita lihat di dalam RZT ini, peruntukan tambangnya cukup besar gitu ya, kemudian juga ada sawit, ada macam-macam dan pelabuhan tentu, biasanya ya PSN itu yang kemudian jadi banyak untuk mempermudah, keluar masuk, komoditi ini gitu. Nah, masukan kita sudah kita, berikan tapi ternyata ketika dikeluarkan ya Allahu alam lah gitu, cuman, mereka yang ada di ruangan itu dan Tuhan yang tahu. Karena apa yang kita, masukkan sebagai rekomendasi dari masyarakat sipil itu tidak digubris gitu. Artinya investasi memiliki, peluang lebih besar ketimbang masukan masyarakat gitu. Nah ini yang, sedari awal menjadi kritik bagi kami ketika kita membagi ruang menjadi zona, apakah, negara punya kemampuan untuk mengakomodir peruntukan ruang untuk nelayan yang berbanding lurus dan adil, kalau dibandingkan dengan investasi. Karena kalau kita lihat dari semua RZ, tidak semua RZ, bahkan semua RZ itu tidak adil. Dan mungkin Man juga bisa mengingatkan ada beberapa RZ yang belum keluar ya, karena masih ada konflik yang cukup keras gitu. Aku rasa itu tambahanku. Siap, terima kasih Mbak Susan. Ya, benar. Sekarang sampai per Desember 2023 sudah ada 28 rencana zonasi wilayah pesisir yang telah disahkan. Dan setahu kami, sependek pengetahuan kami ada satu provinsi yaitu Banten sudah mengesahkan di tingkat legislatif, tapi hingga sampai saat ini belum ada penomoran nomor perdanya. Dan sampai per Desember 2023 juga, sekedar informasi, kalau rencana tata ruang integrasi antara RZWP 3K yang diintegrasikan dengan RT RW, rencana tata ruang wilayah, itu saat ini sudah ada 6 provinsi yang menyusunnya, yang telah mengesahkannya, dan provinsi lain masih dalam proses pembahasan. Dan ini kalau kita lihat, ini sekarang yang harusnya kita advokasi bersama secara kolektif dan juga bersolidaritas untuk mengawal kepentingan kawan-kawan nelayan yang sangat minim diakui dalam rencana tata ruang tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi kah kawan-kawan? Oke, mungkin sebagai penutup bisa Bang Arman, Bang Gemal, dan Kak Vivi memberikan statement terakhirnya. Wah, bukan statement terakhir, kata-kata penutup diskusi kita hari ini. Dari Bang Arman, silakan Bang. Baik, terima kasih Mel. Sebagai hal yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah gini, apapun yang terjadi di Indonesia sekarang itu tidak terlepas dari konstelasi global yang ada ya. Itu satu. Yang kedua, kita harus khawatir dengan tagline pemerintah menjadikan Indonesia di 2024 itu sebagai 2045 itu sebagai tahun emas
atau tahun kejayaan Indonesia. Saya kira tagline ini untuk orang pemerintah mungkin menarik, tapi bagi kita penggiat itu sesuatu ancaman yang besar. Dan ancaman besar itu akan menggusur eksistensi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Bicara konteks masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu komponen yang paling besar di situ adalah kita bicara tentang nelayan. Maka jangan heran pemerintah sekarang mulai melakukan hilirisasi di mana-mana, termasuk hilirisasi di sektor perikanan. Ini akan menjadi ancaman terbesar karena kita bicara industrialisasi. Maka begitu kita bicara industrialisasi, seluruh komponen akan masuk di situ kecuali nelayan tradisional. Nah, bicara kecuali nelayan tradisional ini, maka ancaman terbesar dengan adanya hilirisasi ini adalah nelayan tradisional. Itu baru di sektor perikanan, belum di sektor pariwisata, belum di sektor pertambangan, yang juga ancaman terbesarnya ada di masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini sudah dirasakan dan mulai dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah maupun di wilayah Indonesia bagian timur. Ini mungkin menjadi isu pokok yang saya kira harus dicermati dan menjadi diskursus, menjadi topik utama bagi kawan-kawan NGO di tingkat nasional. Saya kira itu masukan dari saya yang terakhir sebelum diskusi ini ditutup. Terima kasih, Man. Terima kasih Om Orman. Terima kasih banget Om. Oke. Selanjutnya Bang Gemal. Nah, baik. Untuk penutup, saya rasa agar temanya nyambung, saya mau coba kasih skor itu antara pengelolaan tradisional dengan pengelolaan negara lewat beberapa bidang yang mungkin jadi penilaian utamanya, bidang keamanan laut, bidang sosial, dan bidang pemeliharaan lingkungan. Jadi hari ini skornya 3-0 untuk pengelolaan secara tradisional versus negara. Begitu mungkin. Bang Gemal hat-trick ya? Cukup ya 3-0 ya. Terima kasih. Hat-trick ya. Parah amat Bang. Tolak di kandang sendiri lagi Bang ya. Hat-trick. Terima kasih Bang Gemal. Oke, Baik. sekarang Kak Vivi. Oke, makasih. Saya ingin mengatakan bahwa tantangan pemilu 2024 ini sesungguhnya adalah tantangan besar karena setelah itu akan ada banyak sekali kebijakan yang akan semakin memposisikan masyarakat pesisir dan tradisional, khususnya kita di pulau-pulau kecil, itu semakin terancam. Isu perubahan iklim itu kemudian bisa menjadi kebijakan yang justru meminggirkan dan memiskinkan masyarakat pesisir dan pulau kecil. Jadi memang salah satu yang penting dan strategis untuk tetap kita lakukan adalah membangun kemandirian di tingkat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, mendorong pengetahuan di tingkat masyarakat kecil dan masyarakat pesisir dan pulau kecil, sehingga tantangan di tingkat sampai ke tingkat global itu mampu dinegosiasikan dengan kesadaran kritis oleh masyarakat kita di pesisir dan pulau kecil. Itu, Bung. Siap. Terima kasih Kak Vivi atas statement penutupnya. Mungkin oke, kita mungkin bisakah kita foto bersama kawan-kawan biar foto bersamanya nanti difasilitasi oleh Mbak Inggar. Kalau bersedia, kawan-kawan bisa menghidupkan kameranya supaya kita bisa foto bersama. Wih, mantap sekali pemandangannya, Om. Ayo, Mbak Inggar. Tolong kameranya nyalakan ya, kawan-kawan. Oke. Sabar. Oke, pandu ya, Mbak ya. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah meluangkan waktu ke diskusi kita kali ini. Terima kasih Bang Arman, Bang Gemal, Kak Vivi, Terima kasih, Susan. Bang. Terima kasih buat Sama-sama. semuanya. Terima kasih Bang kawan-kawan. Arman, Kak Dan Vivi, Wak Gemal, makasih Eh, banyak. salam dari Lakan Tuka. Salam buat semua. Iya, Sehat-sehat, Pak Susan. Izin iya, keluar. Pak Bobi, kawan-kawan di Pulau Pari. Sehat Ini Big banyak Man, banget sehat terus semua. sehat semuanya. Ini banyak